Lepas bagaimana perkembangan kasusnya, pemeriksaan Budiari ini jelas sangat menarik karena dia jadi pejabat tinggi pertama yang diperiksa oleh Kortas Tipikor Polri setelah resmi dibentuk, dan tentu saja nuansa politik yang sangat kental karena bagaimanapun juga sebagai menteri Polri nggak asal main panggil aja, mereka pasti sudah minta izin atau setidaknya green light lah dari istana. Belum lagi posisi Budiari sebagai Ketua Umum Projo, yang sebelumnya kan Projo ini disebut-sebut akan bermetamorfosa menjadi partai politik dan Jokowi akan yang jadi ketua umumnya. Ya karena itu tafsir atau opini justru berkembang, meluas atau melebar atau mendalam. Bahkan yaitu bahwa kasus ini terjadi di eranya Pak Jokowi presiden, dan Menteri Budiari itu ada menterinya Jokowi, bukan menterinya Prabowo. Kan itu yang jadi clear juga tuh, bahwa tempus deliktinya itu adalah di saat Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo. Nah, dalam kaitan itu orang berpikir lebih jauh bahwa Pak Budiari itu bukan sekedar secara portofolio adalah menterinya Jokowi ya, di bidang informasi dan komunikasi, tetapi sekaligus ketua Projo. Dan kita tahu bahwa Projo adalah suatu aktivitas yang hendak membackup dan membela habis-habisan Jokowi. Karena itu perlu banyak sumber daya kira-kira. Jadi kecurigaan orang justru ada di situ. Apakah judi online ini juga di dalam kecurigaan publik itu untuk membiayai sebetulnya undercurrent politik atau under table transaction untuk memelihara Projo. Kan itu juga yang dari sejak Pak Jokowi udah dijadikan pertaruhan imajinasi atau pertaruhan interpretasi. Tapi kita harus terima itu juga, karena memang faktanya Pak Budiari ada di dalam lingkungan yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi berupaya untuk memberi indikasi bahwa harus ada partai buat diri dia sendiri, yang sampai sekarang saya kira juga itu masih mimpi Pak Jokowi. Jadi karena itu tidak salah kalau hermeneutic of suspicion, artinya kecurigaan untuk menafsirkan itu datang dari netizen, bahwa oh ya, Pak Budiari itu adalah seseorang yang mungkin bertugas untuk mempersiapkan partai, dan karena itu perlu persiapan finansial macam-macam, maka judi online ada di situ. Tapi kita harus menduga-duga itu sebelum ada pemeriksaan lebih jauh atau keterangan resmi dari Pak Budiari ataupun dari kepolisian, atau bahkan kita tunggu hasil gelar perkara nanti kan. Tetapi kita tidak bisa mencegah asumsi publik yang menghubungkan antara judi online dan kepentingan kekuasaan pada waktu Jokowi masih presiden, dalam upaya untuk membangun jaringan dan mempermudah mungkin fasilitas-fasilitas yang membackup opini publik Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi selalu tidak mungkin tanpa kamera di sekitarnya, tidak mungkin tanpa isu, tidak mungkin tanpa sensasi. Nah itu kan biayanya mahal betul. Jadi orang berpikir dalam kaitan atau dalam pikiran konspirasional semacam itu tidak salah, karena kalau disebutkan mesti ada praduga tak bersalah. Oh iya, di dalam sistem hukum itu dimanapun seluruh dunia, praduga tak bersalah itu adalah hak hakim, bukan hak atau bukan kewajiban dari warga negara. Warga negara boleh melakukan praduga bersalah. Polisi aja sebelum tiba di persidangan mesti pakai prinsip praduga bersalah supaya dia bisa nangkap, supaya dia bisa periksa. Kalau praduga tak bersalah itu ada pada semua orang, itu artinya nggak boleh ada dong orang yang diperiksa. Jadi sekali lagi, prinsip presumption of innocence itu hanya ada di depan pengadilan. Sebelum ada di depan pengadilan, ya orang boleh berasumsi praduga bersalah.